Kita tuh kita kan di sini tiap hari ngobrol kan, ini kan yang diajak ngobrol juga kan sama beda iman semua ini sama. Kita tuh kita kan di sini tiap hari ngobrol kan, ini kan yang diajak ngobrol juga kan sama beda iman semua ini sama. Iya, santai-santai. Jadi kita harus saling. Jadi kalau gua minta pulsa itu gini loh, kalau gue minta pulsa itu sebagai tanda keakraban aja, bukan kita jadi minta siap, kan. Mantap, gaul ya. Iya, mantap. Ya. Sebagai emansipasi Bang Gofur ya katanya. Lu jangan mau Josel, lu kalau diporot-porotin jangan mau ditransfer. Enggak. Jangan mau lagi lu. Gimana? Mana proses transfer buku gua aja belum pernah dibeli sama dia. Aku mau beli buku Bang Luga tuh ku tawar-tawarin ke semua orang lah. Bukunya buku apa? Luga, lu buku apa? Buku apa judulnya? Buku ya. Raja Segala Raja. Tapi Kristen. Buku King of King. Gue orang Islam gak? Debat Islam Kristen lah, debat lah, masalah debat. Gue nggak seneng debat gak. Tuh lihat tuh, debat nggak ada, gue jauhin debat lah. Kalau yang lain nggak apa-apa. Kalau gue nggak suka debat gak. Sukanya jauh. Belum dicetak ya. Surga gitu loh. Biasanya gitu. Kapan lu gak ke surga? Bukunya kayaknya gitu isinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum dicetak katanya gak. Lu udah gua follow belum gak? Belakang saya berpak jalan ke Pekina. Bentar Bang Riki, sabar dulu ya. Bang Imanes mau naik sebentar, nanti naik lagi Bang Imanes. Lu makan doyan apa gak? Bang Iwan makan. Bang Riki naik lagi nanti. Gua. Iya, doyan apa makan? Gua makan apa ya? Kemarin gua makan apa ya? Makan standar aja lah, mau ikan bakar kayak apa kayak. Enggak babi kan? Atau sapi kan. Sop ini aja daging sapi aja lah. Apa? Ayam, lah. Jangan bagong gak ya? Ya kalau mau nemenin gua makan babi ayo. Gua nggak doyan gak. Waalaikumsalam Bang Imanes. Ya udah. Terserah lah, mau ikan, mau. Gak, lu di belakang saya berpak, jalan apa? Jalan kepiting. Nah, tuh. Iya. Kenapa? Gua deket di situ, gua lagi di Pekayon. No, Bro Iman Pekayon, no. Datang. Udah gini hari, nyuruh datang. Ngobrol-ngobrol di BCP lah kalau enggak. Dia senengnya di banyak pecunnya di BCP. Banyak pecun enggak di BCP? Ya semua di mana-mana juga banyak pecun, Bang, di Jakarta ini mah. Di kanan lagi di pangkalannya Mikrolet. Mikrolet. M26. Cewek-cewek pang ya. Oh, itu kos-kosan enggak? Itu kos-kosan enggak? Ya di Damri kan enggak, di bis Damri itu kan? Iya. Oh, tinggal di Rusi itu enggak? Iya, gue di sini. Kemarin di Gambir dulu katanya lu. Enggak, gue nggak di Gambir. Orang tua gue kan di situ di Nusa Indah 2. Oh. Nusa Indah 2 Mas Naga. Villa Nusa Indah kok Mas Naga sih enggak? Ngaco. Villa Nusa Indah 2. Nusa Indah 2 dekat rumahnya wali kota. Itu rumah bokap gua. Oh, yang wali kota di penjara. Rumah wali kota di Pekayon. Ya, itu udah di Bende kan nggak jauh rumah gua dari situ. Udah suka miskin dia orangnya. Rumahnya SBY rumah gua. Dulu kan rumah SBY kan di situ. Lu mah deket rumah deket sama orang yang masalah-masalah. Mau beli rumah gua lo itu. Allah. Mau beli rumah gua. Aku tuh kasihan. Nabi itu kalau Nabi itu kawinin sel kalau kasihan.
begini. Janganlah. Aku butuh Kalau kalau Josel, Iya. Kasihan hati lu, Sel. Josel, Iya. Kehidupan Nabi itu bisa sama manusia. Kehidupan seorang nabi itu nggak bisa bakal manusia. Lu di Bekasi aja masih jelek aja signal lu. Lah, Ya, pasti gitu. Jadi tebak gitu. merah tuh, di sini merah Bang juga Luga keluar sinyalnya. dulu, baru masuk Tuhan lagi itu Bang Luga. bisa kan lu jelek signalnya gak? Ini lu di dalam ya? Dalam gedung ya? Kagak, Awan. pikir kali itu. Kayaknya di bawah jembatan deh. Iya di bawah jembatan. aset kan masih ada di Sumatera. Enggak nih, ini Luga di belakang rumah sakit Budi Kan Lestari. itu kan nih. aset-aset Gua tahu Bang di situ, Luga nih kayak bingung kayak aku kepiting. sinyalnya atau HP-nya Iya. yang minta ganti Lu ya? apa sih kesannya Kayaknya bangga dia banget sih lu punya rumah di Taman Galaksi di Sumarekon gitu biasa aja kali. Lu punya rumah di Pondok Indah juga kalau lo nggak ada hikmat Tuhan juga nggak ada gunanya. Yang penting itu hikmat, punya kasih, punya hidup dalam kesucian, jangan bercabul itu yang paling mahal. Kalau lu banggain lu punya rumah, punya Avanza, nggak penting banget yang kayak gitu-gituan. Apaan sih? Kita di bumi ini cari Siapa Tuhan. yang bangga? Itu nomor satu. Lu ngomong sama siapa? Bang Mama Luga yang di ini atas. Oh, Baru punya Avanza satu, kesannya udah kayak gimana gitu loh. Enggak, gua bingung Udah, aja. Gak. kita Lu di Bekasi, lu di Bekasi masih Lu nggak usah merah aja bingung. sinyalnya. Enggak, sinyalnya lu masih merah, putus-putus. Ketimpa lu ngomong. ya apalagi sama gua ya tuh nggak kalau ngomong. masalah. Ya nggak masalah, yang penting lo bersyukur ya kan. Yang penting kan tuh hikmat yang kita kejar, bukan masalah apa Bang punya Luga, di sini punya Bang Luga, nggak penting ada- banget kayak Bang gitu Luga. gitu. Bang Luga ada beberapa yang kirim pulsa itu masuk berapa tuh? Sudah masuk semua ya? Coba hitungin nggak? Hitung udah masuk berapa? Coba saya cek ya. Iya, Siapa tahu Gua sih betul. siapa tahu udah masuk 4 juta. Ya 4 juta. Mendingan gua sedekah Jumat gak 4 juta. Beneran dia ngecek itu. Iya, banyak Iya. banget putihnya, ya. Untuk ini aja untuk ini ya ngobrol-ngobrol. Bintang 83 kali pagar. Nggak tahu nih ngecek pulsanya. Masya Allah. Sabar. Tapi Bang Luga ini keren. Berani dia. Yang lain paling nggak punya, bingung dia. Ini nggak. Kalau nggak punya minta. Keren juga dia. Iya. Dia orang lama dia. Pemain lama. Main. Kalau Culanmor pemain dia tuh. Main. Iya. Berapa gak? Udah Bang. Gak. Gocap kan Bang Luga. 3 orang gocap kan. Lebih itu. Masuk Berapa? masih ya. Berapa Bang? Nggak dibuka loh mute-nya. Gimana ini? Kemiyut. Mute juga. Gua udah habis minum kayak nih, mabok Dia masih nih. ngomong itu. Iya dia mabok nih, biasa minum dia. Dia mute nggak sadar dia. Lucu. Luga mute buka. Mute. Dia Bentar. turun. Enggak, merah dia itunya. Di sini merah. Oh. Ini kenapa pula lagi hostnya ikut di post juga? Iya. Terima telepon WA. Baca WA. Kayaknya.
Telepon Bang Luga mungkin. Aduh. Mana sih Luga turun? Lagi telepon. Ininya hilang loh. Gimana dong? Bentar. Ke mute loh. Gimana sih? Kok nggak bisa yo? Aku kalau nerima ini tuh pasti kayak gitu. Lagian Kalau buka balas aplikasi sih kelamaan. aku kalau SMS-an tuh mati sendiri udah dibilangin. Ya makanya nggak Gimana usah dong? dibuka, nggak usah dibuka. Udah pakai satu device. Iya. Gimana tuh? Loh, kok malah hilang saya? Karena jadi kalau siluman ini deh. hilang. Wak, Iya. itu jadi Hilang. siluman loh. Nggak apa-apa. Oh, Itu udah ada. bisa jadi siluman deh. Nggak ada. Pak Tulus naik lagi, Bang Gofur naik lagi, lawang kepental. Luga mana? Waalaikumsalam. Makanya nggak ada, aku itu Wak. jangan di SMS-in. Kalau di SMS-in tuh mati hilang dia. Luga Kalau kalau nggak nggak dibu- naik nggak tak. Kalau nggak dibuka nggak apa-apa, Sel. Kalau nggak dibuka nggak apa-apa, tapi kalau aku balas kan mati. Ya makanya jangan dibuka. Gimana sih? Kalau nggak dibuka protes orangnya. Lu nggak apa-apa dong. Multi itu, Orang lagi live. multi SMS. Kalau SMS tunggal enggak, itu kena banyak yang kebuka. Iya, dibaca satu-satu lagi sih. Ini dibaca, sini dibaca, Iya. dibalas, dibaca, dibalas. Iya. Langsung rungkat itu. Aduh. Luga ini udah dikasih pulsa minggat. Awas kon yo, nggak tak kasih lagi, tak mintain lagi loh. Luga Iya, dilawan. masa sekelas Nabi sinyalnya masih pakai BPJS. Nabi KW. Lah yo. Kasihan Bang Luga ini. Dia itu baik, cuma aku kasihan dia itu. Iya. Ada gimananya. Ya itu kalau nggak punya ngomong nggak punya Itu lebih bagus daripada nggak punya terus sok punya yo. Nggak Iya. punya bilang aja, minta itu. Dapat langsung. Nanti kalau aku di Indonesia, aku minta pulsa dong gitu, pasti ada dikasih ya kali ya. Ini room debat sepi ya? Jangankan Iya, minta sepi nggak pulsa, sih? counternya pun dikasih mungkin. Untungnya dikasih. Luga. Lucu. Kemana lu? Bang Riki, assalamualaikum. Udah. Turun dia luganya. Loh. Kenapa? Takut. Bre, lu ada lagi, Bre? Kenapa Bang? Muncul lagi gambarnya. Iya, udah muncul. Sudah muncul. Oh, jelas dong, manis dong. Josel. Iya. Manis. Manisnya kayak apa? Gula apa madu? Dia omaknya pabrik gula ini, belum tahu dia dah. Padahal pabrik gula banyak yang bangkrut. Kenapa impor? Iya. Kalau madu nggak usah ini yo. Kalau madu kan nggak usah beli. Reproduksi sendiri jadi. Iya mantanku. Mantannya Yosel dia. Mantanku mungkin itu.
Lampu knalpot. Gawat. Tadi mana makan Bang belum, Sel? Gopur? Terima kasih. Oh, Luga Sel. ini memang nggak jelas. Iya, Sel, udah makan belum, Sel? aku sudah makan, baru makan. Biasanya gini hari masih kelayaban cari makan. Aku biasanya jam Belum. segini cari makan. Untuk sampai Tapi apal aku ya. tadi udah makan. Sampai apal ya? apal ya. Irungnya Biasanya masih jam kurus, segini Bang aku Bri ya. turun cari makan. Aku aja yang tetangganya. Pap. Suaranya kecil banget siapa sih Sampai ini yang ngomong? komponen apa ya? Pak Tulus ya? Suaranya kecil banget siapa ini? Aku Pak agak Tulus. jauh dari berangkat. Lek ngomong HP ini neng gini Argentina, terus wongi neng Irak ya jelas. Ngono. Tes gimana? Willy. Gimana? Sampean mang lek ngomong wong neng Argentina, HP ini neng Irak. Iya. Sekarang gimana sekarang? Aman. Alhamdulillah. Wis. Bagus, lebih bagus lagi nggak usah ngomong. Ya nurut aja dah, asal kamu nggak nelen tubuh Monas. Yang penting kamu bahagia aja dah. Asal jangan nelen tubuh Debatnya Monas ya. mulai dong. Aduh. Yang didebatin pergi yuk, Bang Luga pergi yuk. Nanti pasti tak marahin dia. Habis enak aja, habis minta pulsa langsung hilang dia. Debat di tempat lain. Tapi kasihan. Ya signalnya. Luga itu bagus enggak? Sinyalnya memang jelek sinyalnya. Sinyalnya Iya, jelek. signalnya susah dia. Padahal di Bekasi. Kenapa Tadi gitu? nomornya apa? Tadi nomornya apa? Pakai apa? Provider apa? Di Telkomsel dia. Telkomsel tadi yang dikasih tadi. Heeh. Tadi kalau tadi gua lihat gua kasih goceng lah. 100 adalah beberapa yang ngisi yuk. Ya, enggak yang paling Ada kecil yang goceng kan? Gua kasih goceng ntar nih. Goceng tuh berapa sih? 5.000. 5.000. Oh, goceng 5.000. Enggak, tadi Bang Gopur ngisi 20. Ya Adalah walaupun harus 5.000 kan udah ngasih. Masih ya, daripada meskipun bayarnya 7.000. Iya. Ya untung-untungan nggak keringetan, nggak ngeluarin tenaga, udah dapat pulsa 5.000. Nggak ada ruginya ya Om. Nggak ada. Nggak ada ruginya. Wah, nanti enak nih ya, kalau aku di Indonesia, aku minta pulsa dong teman-teman gitu. Aku pasti langsung dikasih ya. Minta pulsa. Langsung. Sini yang juragan pulsa itu Bang Brewok itu. Waduh, pulsanya sampai dimasukin HP nggak muat itu HP-nya. Sampai luber-luber, Pak. Iya, Luber. sampai tumpah-tumpah luber, waduh. Sampai tercecer Bang itu. Luka Pulsa naik. ini. Pulsa elektrik saya kasih nanti. Ingat ya, ini unlimited ya. Kalau mau pulsa bilang aja ya gitu. Iya. Berlaku seumur hidup ini gitu. Jadi ingat sama seorang penipu, aku kasih nomor rekening listrik. Loh, nomornya kok panjang banget ini rekening. Wah, biasa Pak, nomornya orang kaya, aku gitu. Marah Luka, aku kenapa dimaki-maki ngilang-ngilang? malah. Udah nipu nggak dapet. Ngomongnya aku lama-lamain, ngamuk dia. Gimana Bang Luga? Astagfirullah. Aku lagi dapat telepon dari salah satu orang terkaya di dunia. Siapa? Bisa ngomongnya Bang. Gimana? Hey, Luga, how are you? I'm stay here. Enggak. Orang terkaya di dunia itu orang Muslim, enggak. Kalau salat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya itu dunia dan seisinya, enggak. Mana itu? Terus gua doang nggak dapat lagi gitu. Iya dong. Dapat berapa tadi Bang Luga? Kalau ya syukurilah 5,6 triliun. Goceng itu. Alhamdulillah. Lumayan lah itu kalau 100 ribu adalah Bang 1 Luga. triliun bunganya aja udah 5 miliar loh. Bunganya doang tuh sebulan.
Bang Luga nih baik loh. Aku kalau bercandain Aduh. Bang Luga itu kasihan. Mana dong? Gimana nggak baik? Josel, gimana kamu bilang Bang Luga tuh baik? Wong Nabi gimana sih? Tapi mana ada yang jahat? Yang jahat jebul loh. Masa Nabi jahat sih? Ada-ada aja. Iya kan? Nggak mungkin kan? Aku tuh kadang-kadang bingung sama Bang Bukti Luga. gua Nabi jahat. Kenapa Apa bingungnya? Bang Luga Maka tuh di mana-mana sama Erben bertengkar. Erben apa nggak berani buktinya gua ngertiin Nabi? Bang Luga ya. Tapi Kak tadi kok ada yang aneh yo. Kenapa itu Afifah protes kenapa ya? Ya, itu karena gua Nabi takut dia. Oh, si Erben takut sama Nabi Luga. Salah baptisan. Iya gimana? Semua guru palsu kan takut sama gua. Gak, selain lu Semua ya, Gak. guru-guru Gak. palsu takut. Gak, selain lu ya artinya sejaman lu dong ini. Ada nabi lain gak iya. selain lu gak? Ada banyak, Di mana gak? mungkin ada 100 orang, 100 Ya, di orang mana? deh. Maksudnya di Indonesia aja dulu deh, biar namanya familiar gitu. Ada di gereja, ada namanya jaringan nasional, jaringan ada. segala macam itu banyak. Berarti ada perkumpulannya gak ya? Perkumpulan nabi-nabi gitu ya? Gak? Ada. Terus Jaringan doa nasional. pakai ini gak? Artinya misalnya kan itu yayasan atau apa gak? Disampaikan ke apa? Dephumkam gak? Untuk mendapatkan namanya perkumpulan nabi-nabi gitu. Iya, jaringan doa nasional. Oh bukan. JDN. Itu kalau bikin event-event itu bukan itu maksud gua itu perkumpulan dari nabi-nabi kan bentuk yayasan misalnya ya kan, perkumpulan nabi-nabi ya kan, terus dibikin yayasan pakai plang, ada sekretariatnya, ada bisa itu ada nggak? Bisa gua Nggak ada bikin. nggak yang gua tanya, bukan masalah bisanya, Bisa, ada nanti. nggak? Ada. Gue juga bikin bisa Persatuan Nabi Internasional. Ketuanya Luga Tambun. Oh, berarti belum Kenapa sih? Apa ada. statis Kalau lu bilang bisa, berarti belum Ada. nggak? Sekretariatnya di mana, Kak? Ada. Makanya kan gue bilang, dengerin. Jangan ngelawan gini. Namanya gereja karismatik. Pokoknya kalau yang namanya karismatik itu Nabi wajib ada kalau karismatik. Tapi kalau Protestan Nabi pasti nggak ada kalau Protestan. Jadi simpel aja. Jadi nabi-nabi ini di bawah naungan terdaftar di gereja karismatik. Jadi semua yang kegerakan aktivitas di karismatik itu kan sudah diakui negara kan. Seperti gereja Betel, gereja Pantekosta itu karismatik. Di Pantekosta Nabi pasti ada. Yang nggak ada Nabi kan cuma di Protestan, kayak si RBN itu kan kacung-kacungnya Protestan, si Justin Itu kacungnya. nggak jawab pertanyaan gua, gak maksud gua dari nabi-nabi ini kan tadi kan di Pantekosta Nabi ada 4 di cabang sini, terus di Solo misalnya Pantekosta ada itu lagi. Nah itu membentuk perserikatan nggak? Artinya bentuk perkumpulan supaya informasinya tersebar. Bisa. Berarti belum Bisa, ada. gua nanti yang bikin. Iya, kalau lu bilang bisa. Ya ini kan Sebentar. ini kan Gak sebentar. Kalau lu bilang bisa, ada belum pernah ada dong. Udah Betul ada nggak? prophetic ministry namanya. Ya berarti kalau lu bilang bisa, berarti belum pernah ada Bukan dong. belum pernah ada, tapi aduh ini orang ini kritis banget nih si Bedul satu ini kan sudah dibilang itu namanya jaringan doa nasional. Memang bilangnya bukan nabi tapi semua isinya nabi di situ. Ada juga namanya prophetic conference atau prophetic ministry, itu pasukan nabi semua, itu terdaftar di yayasan gitu loh. Nggak ada pemerintah. Ya lu di situ jabatannya apa gak? Apa
apa jadi ketua, apa pembina, apa pelaksana, apa jadi seksi dakwah, Gua seksi Dewan Suro. pengembangan. Dewan Suro gua. Dewan Suro, penasehat. Dewan Suro. Dewan Gua Suro ini apa? artinya gini. Dewan Suro itu mbahnya. udah mbah dari mbahnya. Enggak, gini kayak maksud gua kalau Gimana kan kata tuh? enggak nyeleneh kan, wajar pertanyaan gua gitu loh, enggak mengada-ngada gitu loh, enggak. Iya wajar. Lo kan selama ini kan gara-gara kerja sama Protestan dibilang-bilang nggak ada nabi, akhirnya lo ketakutan. Padahal yang ngerjain lo adalah gereja miskin dunia, gereja yang terdaftar daftar gereja termiskin. Harusnya Oke, lo pertanyaan gua satu lagi, enggak? harusnya ngajarin lo tuh gereja. Oke, enggak, pertanyaan gua satu lagi, enggak. Untuk di Kristen yang tidak mengakui bahwa ada nabi lagi itu kenapa enggak? Karena mereka udah dikuasai oleh Lucifer. Jadi seluruh gereja di dunia ini udah dikuasai Lucifer. Makanya di akhir zaman Tuhan membangkitkan penyelamat. Penyelamat inilah yang disebut karismatik. Jadi karismatik itu adalah penyelamat gereja-gereja yang telah dikuasai oleh Lucifer. Bukan, maksud gua gini, Seluruh enggak. gereja di dunia ini dikuasai Lucifer. Enggak, bukan. Maksud gua begini. Mereka yang tidak mengakui ada kenabian pasti berdasarkan dalil dong, berdasarkan ayat ini misalnya. Kekeh nih dengan menggunakan ayat ini, misalnya nggak tahu lah gua itu berkeyakinan mereka tidak mengakui ada nabi lagi. Nah, yang dari karismatik bisa mengakui akan ada nabi lagi itu kan lu juga punya dalil gitu kan. Maksud saya seperti itu loh. Yang mereka yang tidak mengakui ada kenabian lagi itu mereka berdasarkan apa enggak? Secara kitabiah loh, bukan jadi Lucifer ini. Ah, itu mah asumsi dong maksud saya. Dalil plesetan, dalil tipuan. Dalil tipuan, ada juga dalilnya tapi dalil palsu. Sakit gigi. Dalil palsu itu kalau mereka ngomong bikin. sakit gigi putus-putus. Gak ada lagi nabi. Firman palsu gitu ya. Ya jadi gini, gereja-gereja ini kan semua sudah invasi Lucifer, makanya ada patung, makanya ada adat istiadat. Semua gereja pasti terikat dengan kedua, satu patung, yang kedua adat. Setan invasi gereja bentuk patung, yang kedua dalam bentuk adat. Kita lihat seluruh gereja di Indonesia ini tidak ada yang tidak tunduk kepada adat istiadat. Contohnya HKBP dipecundangi oleh adat Batak. Ya, contoh misalnya Toraja, gereja Toraja dipecundangi oleh adat Toraja. Jadi Lucifer menginvasi gereja, menjajah gereja dalam bentuk adat istiadat dan dalam bentuk patung. Yang kedua inilah manifestasi Lucifer di bumi. Dan memang benar tidak ada satupun gereja yang tidak terikat dengan adat. Ya, gitu, tidak ada. Dan gereja Katolik pun tidak berani menegur adat, nggak berani karena adat itu setannya gede. Nah, makanya datanglah gereja karismatik sebagai penyelamat gereja. Oke. Nah, penyelamat gereja ini semakin hari semakin besar dan semakin raksasa. Iya, berarti mantap. Dan dana mereka pun semakin besar. Iya. Akhirnya gereja-gereja ini tidak sanggup melawan karena kan semua kan tergantung dana. Anggaran dana Protestan cuma 1 M, sementara anggaran dana karismatik 7.000 triliun, ya nggak bisa lah dilawan. Iya. Jadi kalau lo tadi bilang paham nggak lo? Paham. Berarti lo bisa, wah itu nggak bener tuh yang itu tuh. Bisa juga dong. Iya, karena sudah dipecundangi melalui yang namanya adat istiadat. Iya. Makanya kan adat istiadat Batak itu kan adalah proses suatu ritual penyembahan berhala yang tidak berani ditegur oleh gereja. Kenapa tidak berani ditegur gereja? Ya karena adat itulah yang menguasai gereja. Oke. Jadi ada adat istiadat Batak di tanah Batak, ada adat istiadat di tanah. Diam dulu muncul lu, woi, gue lagi ngomong, lu diam dulu. Enggak, maksudnya jangan diulang-ulang. Iya, diam, bukan gua ulang-ulang, lu diam dulu. Di Kalimantan ada adat istiadat. Iya, udah paham. Di mana lagi? Di Cina pun ada adat istiadat.
Iya, udah paham. Maksudnya begini gak? Nah, Ketika udah. Terus apa lagi yang ya, mau lu tanyain? ya, Cepetan, nanya terus. ya, ketika karismatik mengatakan bahwa itu nggak benar, itu salah, mereka pun punya hak juga dong bahwa lu juga bisa dibilang salah karena tidak sama. Ya Karena bisa-bisa aja. Hmm. Bisa-bisa aja, tapi kan tergantung dananya ya. Kalau dana organisasi karismatik 7.000 triliun, sementara dana mereka cuma 1,5 juta, ya mati aja sama keluarganya. Oh, berarti satu hal lagi, poin yang gua ambil, berarti kebenaran bukan dari Alkitabiah tapi dari dana gitu ya, bener ya? Kok kebenaran bukan dari dana? Tuhan itu kan dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, tentu dananya paling banyak. Lu kan manusia Iya, gembel, ya tentunya dananya. iya, berarti bisa diambil kesimpulan kebenaran itu bukan dari kebenaran yang dari Alkitabiah tetapi dari dana. Kalau dananya besar, kaya, itu benar gitu ya? Bisa dibilang gitu nggak, Ga? Salah, karena Abraham diberkatin, dia kaya gara-gara dia percaya kepada Tuhan. Abraham itu kaya gara-gara dia percaya kepada Tuhan. Ya, Iya, semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu kaya raya karena percaya kepada Tuhan. iya, maksud gue begitu. Nah, Maksudnya begini. jadi kalau orang diberkati kaya Sebentar, raya, Ga, lu jangan ya, iri. gue paham, Ga. Lu jangan iri. Bukan gue ngiri. Jangan iri, Gua jangan bilang iri, begini. jangan iri. Gua mau membetulkan lo, gua mau membenarkan lo. Maksudnya begini, ketika lu percaya yang kemudian lu bisa kaya, ya kan? Saya balik nih, bukan karena dananya dulu, tapi dengan lu percaya itu terus lu menjadi kaya, terhormat, wis triliunan duitnya, itulah kebenaran gitu ya, kira-kira ya. Betul, karena begini, kalau lu misalnya benar di muka bumi ini, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati lo. Ya, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati lo. Tapi kalau lo sesat, ada ayatnya, kesesatan itu akan menuju kepada kehancuran, akan menuju kepada kemelaratan. Nah, jadi bukan berarti karena Tuhan yang paling kaya di dunia ya, lu Ga ya. Berarti yang paling diberkati yang paling kaya ya. betul, Siapa? Abraham dan Salomo itu orang terkaya di dunia yang belum ada gantinya sampai hari ini. Gak, kalau Abraham dan Salomo. Ya gak, sebentar gak. Ini jangan jauh-jauh lah. Realita aja. Kalau gua jadi rentenir terus gua kaya, Yang masih ya hidup kan? lah, yang masih hidup. Berarti gua bener dong gak? Kan gua kaya gak? Begini ya, ada kekayaan dari Tuhan, ada juga kekayaan dari memang menyembah setan. Dari Ya, tuyul gitu ya, dari tuyul ya. ya. Sebentar. Iya, jadi artinya begini. Tetapi kekayaan dari Tuhan itu tetap tidak terkalahkan sepanjang masa. Contoh Abraham, contoh Salomo. Tuhan membangkitkan Salomo dengan Abraham adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu akan menunjukkan, demonstrasikan kekayaannya di muka bumi ini. Jadi artinya supaya lo tidak sewenang-wenang istilah orang miskin miskin di bumi kaya di sorga. Enggak ada seperti itu. Tetapi Tuhan akan memberkati umatnya dengan kekayaan. Karena kenapa ya, Tuhan kaya, dia milik langit dan bumi. Wajar dia memberkati orang pilihannya dengan kekayaan. Nah, kalau lu tidak memiliki kekayaan, ada something wrong with you gitu loh. Berarti nggak ada istilahnya kaya tapi nggak berkah, kan ada istilah kayak gitu, itu masuk nggak gak? Ya ada, tapi kan artinya kan, tapi tidak sekaya orang yang dicontoh misalnya. Kenapa orang terkaya di dunia ini rata-rata dari Israel? Apa penyebabnya? Bukan. Dia gara-gara percaya kepada Tuhan, itu dong, nggak ada. Bukan, maksudnya Orang terkaya di bumi ini adalah orang Israel. Sebentar dulu. Ya, Arab itu kaya, tapi Arab kaya bukan karena otaknya. Arab kaya karena tanah yang ada di dalam tanah mereka, yaitu minyak. Tapi orang Yahudi, mereka tuh bukan karena emas, tapi karena otaknya. Otak itu jauh lebih mahal daripada minyak, emas, nikel. Otak itu lebih mahal. Lo kok jadi bolak-balik Jadi sih, Kak? berubah lagi standarnya, berubah lagi dari Iya, orang yang pintar tapi berarti. yang Bukan penting orang kaya kaya, juga. terus dari kita berusaha terus menjadikan kaya, ya kan? Tadi lu bilang begitu. Sekarang misalnya kayak di Irian Jaya nih, tanahnya berlimpah, emasnya banyak. Itu juga sebuah keberkahan kayak kata lu. Sekarang lu dibalik lagi, Israel Ya betul. otaknya. Makanya di Indonesia, sebentar.
Makanya di Indonesia ini ya kalau secara harta yang megang orang Papua kan, emas, nikel, uranium, ya mereka yang lebih kaya. Kenapa mereka kaya? Gara-gara Yesus. Setahu saya orang paling pintar di dunia saat ini ada dua itu. Nikola Tesla sama Albert Einstein sampai hari ini. Tapi mereka juga bukan orang kaya. Dua-duanya miskin. Oh tidak, kan begini. Mereka itu cerdas lah ya, cerdas ya. Orang cerdas itu memang melebihi kekayaan gitu. Tapi ya di balik cerdasan itu juga Tuhan mengatakan kepada Salomo, kamu mendapatkan hikmat, tapi juga kekayaan yang tidak terhingga akan kuberi kepadamu. Gitu. Jadi orang Israel itu diberikan hikmat nomor 1 di dunia dan juga kekayaan nomor di dunia. Makanya tidak bisa kita melawan kekayaan Raja Salomo, belum pernah ada karena di zaman Raja Salomo emas kayak batu. Ya Gak, kan ada Pameo kayak Gitu. gini ya Gak. Jadi belum pernah ada yang mengalahkan kekayaan Raja Salomo. Satu lagi ya Gak, habis ini gua turun deh. Kan ada Pameo kayak gini Gak. Kaya tapi nggak bahagia, ya kan? Tapi secukupnya tapi bahagia. Lu pilih yang mana Gak? Gua kaya tapi bahagia. Ya, gua pilih Abraham. Kaya tapi bahagia. Belum tentu Gak, pilihannya bukan begitu Gak. Pilihannya lu kaya. Nggak bisa, bukan lo yang ngatur. Bukan lo yang ngatur pilihan. Yang mengatur pilihan itu Tuhan. Betul, tapi keadaannya seperti itu. Lu dalam sejarah hidup manusia. Lu kaya bentar, Lon. Ini biar gua turun. Jadi ada orang kaya, kan banyaklah contoh-contoh di film gitu ya. Kaya tapi nggak bahagia, hidupnya hampa gitu loh. Nah, ini ada yang sederhana, ya cukup lah, tapi nggak kaya raya. Sederhana, tapi cukup, tapi bahagia hidupnya, tenang, ya kan. Sampai kan banyak orang kaya pada bunuh diri, itu kan contoh yang dia hidupnya galau, nggak bahagia gitu loh, Gak. Lu pilih yang mana maksud saya, Gak? Jadi gini, pertanyaannya begini, lu Gak mana yang lebih terbesar, kasih atau kekayaan? Ya tentu terbesarnya kasih gitu loh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau lo sudah memiliki kasih, di dalam kasih kan udah ada kebahagiaan dong, saling mengasihi suami istri, Tuhan dan segalanya. Di bawahnya kasih ada juga berkat, yaitu kekayaan. Alangkah baiknya lo dapatin dua-duanya. Lo sudah mendapatkan kasih, yang kedua lo mendapatkan kekayaan, itu loh. Jadi yang kita kejar sekarang tentu nomor 1 kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itulah sumber kebahagiaan. Tetapi akan lebih sempurna apabila kekayaan itu diberikan, karena kalau kita misalnya bahagia bersama dengan suami istri di gubuk-gubuk kan, apakah kan lebih indah lagi kalau lu bahagia bersama dengan suami lu di istana yang mewah. Nah gitu. Jadi ya memang nomor 1 tetap kasih, tetapi kekayaan itu juga sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi lu gitu loh. Makanya orang yang terkaya di Indonesia ini, itu daftar 100 orang terkaya di Indonesia itu 90% orang Kristen. Gitu. Oke, thank you Gak. Gue turunnya sesuai janji saya. Itulah tanda bahwa ya Gak, sesuai janji saya. Abis ini gue turun. Tapi ya selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum Gak, thank you Gak. Waalaikumsalam. Ya mudah-mudahan gue bisa ketemu lu Gak. Kalau lu masih di Cyberpark itu Gak. Ini host tidur. Yo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hostnya tidur ini. Boleh WA gua aja, WA gua ya, ngobrol kita. Dah, kita bubar aja, hostnya tidur. Sosial makan tidur. Katanya mau makan dia Bang Bre. Tidur itu, tak bangunin dulu. Calling. Harta itu juga harus tetap diperhitungkan, nggak bisa kita menutup mata. Iman. Tapi kalau hidup juga susah juga kan repot juga. Sama kayak menghina-hina miskin. Berbagai literatur tentang Mayan, tentang kehidupan Pusana, itu berarti lo sendiri yang menyatakan.
pengajaran orang-orang suci itu mengatakan mereka meninggalkan harta dunia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Jadi semua orang-orang suci itu hidup tanpa kekayaannya sebenarnya, baru dia berbahagia. Termasuk dalam Bibel. Salah. Di sorga itu penuh dengan kemewahan. Sorga penuh dengan kemewahan. Jangan itu Atau orang-orang suci misalnya versi Buddha yang kalau Luga ini pengikutnya kita itu versi Yesus, Alkitab dong. Jangan versi kalau Luga Buddha. pengikutnya Yesus di Bibel, maka Luga akan keliling-keliling wilayah Tanah Batak untuk mengabarkan kepada orang dengan keadaan yang tidak membawa harta apa-apa, tapi bisa membagikan kebahagiaan pada orang Oh, lain. maksud lo gue jalan kaki gitu. Maksud lo gue jalan kaki terus lo naik Mercy ngelewatin gue gitu. Kalau benar gila ya. itu pengikut Yesus di Bibel, karena di Bibel ceritanya seperti itu, dia keliling Israel negerinya menyampaikan kebahagiaan. Siapa bilang murid itu juga murid Yesus itu juga banyak donaturnya. Lu jangan baca sepihak, jangan baca sepotong. Murid Yesus itu juga donaturnya banyak. Di mana ada dinyatakan Yesus itu hidup bermewah-mewah? Nggak ada. Coba baca Bibelnya ulang kalau. Ya sekarang Yesus saja membagikan orang mati habis. Dari kemewahan. Jangan ya oke lah nggak kaya tapi bikin mujizat kek. Jangan kayak lu udah nggak bikin mujizat susah pula. Aduh. Terus lu bikin apa? Ada lu bikin apa gitu? Ya gue doain orang sembuh, ngusir setan, ya kan? Ada dikatakan mujizat itu doa setan sembuh itu mujizat pada manusia gitu. Itu yang ngomong Yesus kok. Bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit. Itulah mujizat. Hikmah cerita itu apalagi? Sepertinya Luga ini baca Bibel tapi nggak paham maksud daripada disuruh naik ke Bang Julius katanya. Bang Riki aku ketiduran, aku tak pamit dulu ya, tidur ya ngantuk Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidur dulu Bang Luka yang ngantuk aku ketiduran tadi.